Halo manusia-manusia berjaya, ketemu sama Pak Edi Santoso dari Jaga Play. Sama hari Imlek, mari kita ngobrolin soal game-game klasik buat ngerayain tahun baru Cina ini. Let's go. Pertama-tama, Kyung Hee, gue mau ngucapin selamat tahun baru Cina juga untuk semua yang ngerayain. Mulai dari detik ini gue akan bahas ini artikel, review, dan top list dengan bahasa ibu gue. Oh enggak, tenang aja. Tenang. Bahasa Indonesia kok, tenang. Ya, gue cuma berharap semoga tahun baru naga ya kita semuanya bisa dapat makmur, semuanya bisa berbahagia dan semuanya tetap sehat gitu. Nah, di tahun baru Cina ini gue pengen ngobrolin soal 7 buah game klasik yang menurut gue cocok lu mainin di tahun baru Cina ini, di Imlek ini. Ya, seperti yang bisa diprediksi pasti ada tema yang menyatukan semuanya, which is ya Tiongkok di sini. Jadi yang pengen gue obrolin di sini adalah 7 game klasik yang sebenarnya punya atmosfer in a way China, in a way jadi bisa jadi karakter, bisa jadi dia berbasis legenda tertentu, bisa jadi dia berbasis karakter doang gitu, maksudnya yang mainin ternyata karakternya Chinese, pokoknya sesuatu yang ada hubungannya sama Chinese gitu. Nah, ini ada 7 game klasik yang sudah gue kumpulkan dan menurut gue mungkin sekalian buat nostalgia, mungkin udah mulai lupa-lupa ingat soal game-game ini. Tapi ya buat gamer-gamer yang sempat tumbuh besar dengan game-game ini kayaknya tidak akan sulit untuk mengingat kembali dan merasakan kembali betapa nikmat dan kerennya game-game kayak ini gitu. Dan kebetulan game-game kelas ini juga cocok buat Imlek gitu. Dan di nomor 7 ada Jackie Chan Stunt Master. Jadi kalau misalnya lu termasuk anak-anak muda yang kayak Jackie Chan siapa? Nggak mungkin ya, kayaknya udah terlalu legendaris kali ya. Tapi kalau misalnya lu merasa kalau Jackie Chan sekarang udah nggak terlalu relevan, di masa lalu Jackie Chan saking ngetopnya dia sempat masuk ke dalam beberapa media yang nggak pernah lo expect, kayak ada film kartun misalnya Jackie Chan Adventures yang sempat tayang di TV Indonesia juga di kala itu, dan dia sempat juga masuk ke video game dalam bentuk Jackie Chan Stunt Master. Visualnya emang nggak bagus untuk era PS1 sekalipun, lo masih ketemu sama karakter poligon yang kotak, yang muka Jackie Chan-nya jelas tapi ditempel gitu rata gitu, nggak ada hidungnya segala macam. Tapi di era kala itu Jackie Chan Stunt Master termasuk game yang cukup legendaris karena ya nama Jackie Chan-nya sendiri gitu. Dan mungkin satu-satunya game yang dibintangi sama si Jackie Chan-nya sendiri gitu. Nah, untuk sebuah game action dan platformer lo akan ketemu sama sebuah game yang lumayan menarik. Puzzle-nya sih tidak terlalu sulit ya, tapi ada level-level di mana lo harus ngelawan musuh yang cukup banyak, terus juga gerakannya lumayan terbatas. Visualnya tidak terlalu bagus, itu yang sudah pasti, tapi juga unik, tapi in a way unik dan memorable di saat yang sama gitu. Memang tidak, bahkan proporsi tubuh itu ya masih yang kayak kotak-kotak aneh gitu ya, masih pendek-pendek gitu, kayak benar-benar era-era PS1 banget lah gitu. Nah, gue nggak yakin apakah ada manusia di sana yang berhasil namatin ini game, terlepas dia pakai game shark atau enggak, apakah dia tertarik buat nyelesain sampai akhir. Tapi paling enggak dengan cover ada Jackie Chan yang lagi nendang, seingat gue di depan layar, di depan cover gamenya gitu, sepertinya sulit untuk menolak daya tarik si kesempatan buat mainin si Jackie Chan ini walaupun bentuknya sangat terbatas gitu. Jadi ya nomor 7 Jackie Chan Stunt Master. Nah, untuk nomor 6 ini kayaknya bisa dibilang hanya untuk tipe-tipe gamer tertentu. Ya kalau misalnya lo kalau kita ngobrolin soal game strategi ya, saat ini kebanyakan lo akan ngobrolin kayak Civilization lah paling enggak yang paling ngetop gitu, atau mungkin ada yang dari lo yang lagi nungguin si Ara gitu yang dari Microsoft. Tapi ya biasanya lo akan ketemu sama game strategi yang sama di mana lo bangun kota, peradaban segala macam, terus lo nyerang antara peradaban lain atau negara lain gitu. Ada yang mungkin lebih tipe militer kayak Red Alert misalnya. Nah, di tengah situasi seperti ini, gue harap sih cukup banyak yang main ya, tapi ada sebuah franchise yang sebenarnya super menarik dari sisi strategi, namanya Romance of the Three Kingdom. Ya, seperti yang diprediksi ya, sesuai dengan namanya, ini berdasarkan Samco atau legenda 3 negaranya China gitu. Nah, bedanya sama dengan game Civilization atau gamenya kayak Red Alert segala macam yang sangat fokus ke perang. Romance of the Kingdom sekarang udah ada seri belasan, tapi yang seri klasiknya yang sempat gue mainin dulu itu fokusnya lebih ke politik gitu. Jadi ya tidak cuma masalah soal ekspansi wilayah doang, lu harus make sure kalau misalnya rakyat lu juga kenyang gitu. Jadi lu harus make sure kalau apakah kebijakan lu akan menumbuhkan lebih banyak pertanian misalnya, atau kalau terlalu fokus ke militer dan sebagainya. Nah, kalau misalnya lu assign jenderal yang salah, misalnya ada juga jenderal yang bisa mengkhianati lu dan bikin daerah lu malah konflik. Terus kalau misalnya lu terlalu fokus ke militer dan lu tidak bisa make sure kalau lu punya lumbung padi yang cukup buat penduduk lu misalnya, penduduk lu bisa revolt dan ya jadi negara lu jadi kacau gitu. Nah, banyak yang kalau misalnya lu pernah main game ini, gue yakin kalau misalnya lu pernah main game ini dan lu tahu game ini ada daya tarik yang unik dibandingkan sama game-game strategi yang lain, terutama soal kompleksitas mengatur negara,
mengatur siapa yang lu percaya atau enggak sebagai abdi negara paling tinggi lu gitu. Terus juga ya soal ya politik gitu, kayak lu nikahin anak lu ke negara sebelah, bukan negara ya, tapi kerajaan sebelah untuk make sure kalau perbatasan lu damai dan segalanya. Seingat gue dari Romancer Kingdom yang agak jauh tuh memang ada fitur kayak gitu. Dulu gue sempat ketagihan main ini, walaupun gue tidak pernah sampai di situasi sangat jago buat bisa menangin satupun skenario yang ada. Tapi gue tahu paling nggak gue sempat menikmati waktu gue dengan Romancer Kingdom. Nah kalau selalu tertarik, mungkin lu bisa mulai dari yang versi lebih modern. Tapi seperti biasa karena ini ada seri klasik, ya mulai aja dari seri klasik, karena lo akan temuin yang benar-benar kayak cuma gambar peta doang, terus lu cuma ngatur-ngatur unit yang angka-angkanya lu mesti assign ini ke perbatasan berapa pasukan, cuma tulis 3.000 gitu, enter gitu. Jadi ya datarannya di situ. Nomor 6, Romance of the Three Kingdom. Nah di nomor 5, gue nggak tahu apakah ini relevan juga sama lo kayak Jackie Chan yang tadi, tapi nomor 5 adalah Stronghold. Nah banyak orang yang nggak pernah main game ini. Gue sempat main game ini di Xbox 360 dan memang tidak terlalu wah banget gitu. Tapi untuk orang-orang kayak gue yang pernah tumbuh besar dengan RCTI, di mana RCTI sempat nayangin film-film Hong Kong zaman dulu, di mana Chow Yun-fat datang dengan kacamata hitam dan double gun dan keren mampus di kala itu, Stronghold memenuhi itu harapan gitu, karena dia merupakan, seingat gue, sequel dari film Hong Kong Hardboiled racikannya si John Woo juga gitu. Jadi ya lu dapat hampir semua hal yang lu pengen dari sebuah film actionnya Chow Yun-fat di kala itu. Jadi ada kacamata hitam, ada sekuensi mana lu harus rolling pakai, seingat gue kayak tempat tidur rumah sakit, terus lu mesti nembak pakai double handgun segala macam. Terus juga ya walaupun dia sebagai third person shooter tidaklah selalu menarik, ceritanya juga seingat gue juga biasa aja. Tapi Stronghold bagi beberapa orang itu ya memenuhi apa yang mereka pengen dari sebuah film Hong Kong action yang memang tidak jarang banget ditawarin sama industri game, bahkan untuk saat ini gitu. Karena untuk saat ini bisa dihitung kayak beberapa game sih yang di luar sana yang berhasil nawarin sesuatu yang tipenya tuh tipe-tipe kriminal, kayak cerita kriminal Hong Kong, cerita kriminal China dan sebagainya. Kebanyakan either ke Amerika Serikat atau benar-benar ke Jepang doang kiblatnya. Oke, Stronghold memang seperti gue bilang tidak sempurna, tapi ya ada ilusi masa kecil yang berhasil dia tawarin di situ, dan agak sedikit mengecewakan misalnya kalau misalnya gue tidak memasukkan ini ke dalam list, karena menurut gue bagi banyak orang ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Nomor 5, Stronghold. Nah di nomor 4 ada bintang action lagi. Oke, kita udah ngobrolin soal Jackie Chan, kita udah ngobrolin soal Chow Yun-fat. Kayaknya ada satu nama lagi yang belum keluar, which is Jet Li. Percaya atau enggak, Jet Li pernah ada di satu situasi di mana dia juga masuk ke dalam video game. Kalau misalnya lu tidak pernah tumbuh besar sama PS2, mungkin lu akan missing judul yang satu ini. Dan kalau misalnya lu pernah main PS2 dan lu pernah hidup di era bajakannya yang sebegitu mewahnya di industri game Indonesia, hampir mustahil lu nggak pernah lihat cover game ini muncul di toko-toko game lu, bahkan di barisan paling depan. Nah benar, kita lagi ngobrolin sebuah game action namanya Rise to Honor gitu. Nah beda sama Jackie Chan Stand Master di mana visualnya burik banget dengan gambar-gambar kotak dan muka Jackie Chan tempel mampus, Rise to Honor dengan kemampuan DVD-nya PS2 di kala itu berhasil nawarin at least model karakter yang mirip sama si Jet Li gitu. Nah yang paling the best dari gamenya si Rise to Honor ini, selain cerita yang lumayan oke seingat gue, terus dia juga ada intrik drama yang lumayan menarik untuk diikuti. Dia juga datang dengan sistem battle yang super unik, dimana ketika game action lain seingat gue pakai tombol kotak segitiga buat combo segala macam, Rise to Honor dia pakai analog kanan buat combo gitu. Jadi lu setiap kali pengen nyerang, lu klik tombol analog kanan atau analog kiri lu gitu buat ngehasilin combo dengan sesuai timing, dan dia akan ngelakuin gerakan yang sebaik-baiknya animasi yang ada buat ngehancurin musuh yang ada. Dan sehingga gue ini bukan game yang sangat mudah. Rise to Honor itu juga punya tantangan tersendiri sebagai game action, di mana lu harus juga sering membaca gerakan musuh lu supaya lu tahu timing kapan lu masuk. Kalau misalnya enggak, lu akan dihajar babak belur walaupun lu Jet Li gitu. Ya di masa ketika Jet Li sudah tidak lagi banyak main film, sekarang katanya lagi sakit dan sebagainya, kayaknya Rise to Honor masih tetap jadi semacam penghargaan yang cukup tinggi dan cukup mewah dan berharga buat posisi Jet Li di industri game, mengingat dia hampir nggak ada game lain lagi selain si Rise to Honor ini, dan kualitasnya sampai sekarang menurut gue masih dalam status legendaris lah, at least di mata gue. Nah di nomor 3 kita akan ngobrolin game yang sayangnya sudah sayang banget harus mati, dan gue bingung kenapa mati. Tapi besar kemungkinan karena ada nama Square Enix di situ dan dia tidak puas dengan penjualan yang ada, terlepas dari kualitas yang bisa dibilang di atas rata-rata gitu. Nah seperti yang gue sempat bilang tadi ketika kita lagi ngobrolin soal Stronghold, di tengah minimnya perhatian dan fokus
industri game event barat ataupun Jepang buat nge-explore dunia kriminal Hong Kong atau China segala macam, keluarlah Sleeping Dogs, which is sampai saat ini masih terhitung sebagai game legendaris yang punya posisi istimewa yang tidak tergantikan oleh game semi open world atau open world manapun gitu. Ya kita bicara soal game yang ngawarin cerita soal drama-drama kriminal Hong Kong yang asik banget. Terus ditambah dengan sebuah kota yang bukan Jepang dan bukan Amerika gitu. Jadi benar-benar menyegarkan. Terus bisa kayak penduduknya juga punya aktivitas yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Terus juga lo punya action yang juga melee base yang oke banget. Terus lo juga ketemu sama banyak details yang saat ini ditawarin sama even kayak GTA sama si Yakuza misalnya tuh nggak bisa nawarin gitu. Ada sesuatu yang spesifik cuma ada Sleeping Dogs doang dan bikin dia punya kualitas yang istimewa gitu di industri game. Nah sayangnya tapi terlepas dari begitu banyak yang bermimpi ada Sleeping Dogs 2 segala macam, ini franchise harus mati karena si developernya basically juga sudah dimatikan karena waktu itu mereka lagi ngembangin game multiplayer dan ternyata tidak sukses gitu. Dan mereka merasa kalau game multiplayer yang bahkan di saat itu masih belum keluar seingat gue, itu sudah paku lah untuk peti mati si Sleeping Dogs gitu. Kayaknya ada harapan besar, mungkin suatu saat di masa depan ada yang tertarik at least untuk jadi suksesornya lah, kayak developer game open world atau semi open world yang pengen ngangkat sesuatu yang berkaitan sama kriminal Hong Kong atau triad yang selevel atau bahkan lebih dari Sleeping Dogs. Tapi ya sekali lagi itu mimpi dan kayaknya untuk saya ini kecil harapan untuk terjadi. Tapi ya paling nggak Sleeping Dogs punya posisi yang kembali punya sesuatu yang istimewa di industri game sampai saat ini. Nomor 3 Sleeping Dogs. Nah di nomor 2 ada Enslaved Odyssey to the West. Ya kalau misalnya lu nggak pernah main game ini mungkin lu agak bingung kenapa gue pilih game yang ini. Jadi kalau misalnya lo gak terlalu familiar, Enslaved itu adalah gamenya si Ninja Theory yang kebanyakan orang cuma ingat soal DMC rebootnya doang atau soal Hellblade doang gitu. Nah kenapa masuk ke dalam list ini? Padahal lo lihat kalau misalnya mungkin dari screenshot yang ditawarin atau di trailer tidak terlihat seperti game yang punya nuansa Chinese gitu. Nah namanya juga Enslaved Odyssey to the West. Kalau misalnya Odyssey to the West ya udah pasti perjalanan ke barat. Nah lo tahu ceritanya kemana? Karena biasanya ini ada kayak semacam mereka ulang atau semacam reimajinasi ulang cerita Sun Gokong ke barat buat ngambil kitab suci gitu. Jadi kata yang lo pakai itu basically Sun Gokong dan si karakter cewek yang lo lindungi ini sebenarnya si Tripitaka-nya dia lah gitu. Jadi semua settingnya berada di sebuah dunia post-apokaliptik di mana mereka pengen mencari kebenaran di barat, sebenarnya apa yang terjadi sama di dunia, siapa yang ngendaliin, dan selalu ada plot twist yang menarik juga di situ. Nah gue lupa kenapa si Enslaved gak terlalu diterima positif. Mungkin karena sisi battle-nya seingat gue. Tapi juga dia hadir dengan sebagai game action yang sebenarnya menurut gue pribadi cukup memuaskan sebenarnya. Dengan karakter-karakter dan dunia yang unik juga. Dengan cara dia bercerita soal soal perjalanan ke barat mencari sesuatu yang mirip sama legenda yang kita tahu soal Sun Wukong. Tapi datang dengan kayak tema yang berbeda dan plot twist yang berbeda. Tapi di ujung-ujungnya tetap oke, gue ngerti gitu. Dan ini rasional dan ini reimajinasi yang menurut gue pribadi sebagai orang Tionghoa pun masih I get it. Oke, gue bisa suka sama ini game gitu. Nah dengan usia yang makin tua, di mana Ninja Theory makin tumbuh, semakin gede dan sering dihujat gara-gara DMC reboot, ya Enslaved mungkin akan ngasih lu gambaran sedikit soal kemampuan di developer di masa lalu sebelum era DMC reboot gitu. Jadi ya nomor 2 Enslaved Odyssey to the West. Nah untuk nomor 1 kayaknya sudah obvious kalau misalnya lu ketahui gue adalah pencinta JRPG, lu udah tahu kira-kira franchise JRPG favorit gue apa. Nomor 1 adalah Suikoden 2. Nah lu akan bingung, Mas Plat gitu, bukan Suikoden 2 itu ada dari Konami, bukankah itu game Jepang dan juga atmosfernya juga atmosfer Jepang gitu. Yes, memang itu dari Konami. Tapi percaya atau enggak, Suikoden 2 itu dibikin dengan latar belakang cerita legenda dari Cina gitu. Jadi percaya atau enggak, Suikoden 2 itu didasari dengan sebuah cerita klasik di era Ming Dynasty namanya 108 Heroes. Ada di novel namanya The Water Margin gitu, yang ditulisnya di abad ke-14. Nah, seperti namanya, kisah ini bercerita tentang 108 pahlawan atau yang bahkan disebut dia mewakili 108 general iblis lah yang dibuang oleh dewa bernama Shangdi gitu. Jadi 108 orang ini ada sebenarnya orang jahat yang dibuang gitu, tapi mereka berusaha menemukan semacam resolusi untuk baik kembali dengan berusaha bergabung dan menyelamatkan sebuah desa gitu. Jadi mereka berjuang untuk keadilan dan untuk keselamatan gitu, terlepas dari fakta kalau mereka semua sebenarnya bukanlah orang-orang baik, seingat gue gitu ya. Jadi
ada cerita peperangan dan ada detailnya, bahkan di dalam novelnya katanya, aku sempat baca di Wikipedia, nama 108 karakter penjahat ini yang berusaha ngelawan si Dynasty Song ini, dan setiap darinya juga seperti Suikoden 2 itu ada merepresentasikan apa gitu. Jadi bintangnya apa, terus dia di 108 ini mereka tugasnya apakah dia sebagai scout leader lah, sebagai general inilah. Jadi ada details kayak gitu. Nah, walaupun memang Suikoden 2 adalah game Jepang dan segala macam, tapi dasar legendanya adalah dasar legenda dari novel Chinese ini yang cukup oke mungkin, karena memang cukup terkenal lah gitu. Jadi ya nomor 1 ya pasti Suikoden 2 gitu. Oke, mungkin kita langsung ngobrol aja. Pasti ada yang kayak bertanya, Bang, kenapa nggak ada ini dan nggak ini? Oke, nggak ada Dynasty Warrior emang. Kenapa nggak ada Dynasty Warrior dari si Koei Tecmo di tim Ninja ya? Bukan tim Ninja, dari Omega Force. Ya karena memang terlalu obvious menurut gua. Oke, gua pilih antara Romance of Three Kingdom atau Dynasty Warrior ya. Kayaknya ya Dynasty Warrior masuk honorable mention aja. Jadi lu tahu udah pasti Dynasty Warrior udah masuk ke dalam kategori ini. Dan ada begitu banyak seri dari klasik PS2 sampai versi sekarang yang bisa lu pilih, yang mulai aneh-aneh sifatnya, makin brutal sebagai game musou. Terus juga gue gak akan bahas game-game yang sudah obvious datang dari developer Cina kayak Genshin misalnya, atau kayak Wuthering Waves, atau kayak Honkai Star Rail gitu. Kenapa gak masukin itu bang gitu, ada elemen China-nya gitu. Ya sudah pasti karena dia developer China gitu. Jadi ya Dynasty Warrior atau game-game buatan developer China yang antara yang kayak Genshin atau yang bener kayak Wuxia yang apa ya, tipe kayak pedang yang bisa terbang-terbang gitu, yang kayak film-film kungfu, itu ya sudah pasti nggak masuk karena memang datang dari developer Cina gitu. Jadi ya kira-kira demikian. Jadi aku akan tutup video ini dengan ucapan sama Imlek untuk semua yang ngerayain. Semoga ini jadi tahun baru yang oke banget buat kita semua, terlepas apa kalau mereka atau enggak. Jadi semoga naganya ngasih kita yang tajir-tajir, yang sehat-sehat, yang makmur-makmur gitulah. Kalau misalnya lu nggak ngerayain ya sama liburan panjang, semoga lu have fun, semoga lu datang dengan energi yang oke banget gitu di weekend. Terus ya having fun gitu. Dan mulai dengan aktivitas lu dengan energi baru di minggu depan. Pada Santoso, jaga play, see you on the next video. Bye-bye, dadah.